Jangan kalian merespon robohnya klan Balawi di tanah Nusantara ini dengan ancaman pengerahan massa, persekusi, dan lain sebagainya. Percuma. Jangan pernah lakukan itu. Seberapa banyak jumlah pengikut dan jamaah kalian dibanding putra-putra Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Kalian tidak ubahnya segenggam air di atas lautan, di atas tanah Nusantara. Tanah Nusantara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan. 2023, klan Ba'alawi benar-benar telah runtuh, seruntuh-runtuhnya. Bukan lagi orang sudah tidak lagi mengakui klan ini sebagai zuriat Nabi, tetapi jauh lebih dari itu, orang-orang bahkan sudah pada taraf sangat marah kepada klan ini. Mengapa? Karena dari beberapa jawaban yang ditunggu untuk membuktikan bahwa mereka adalah keturunan garis Rasulullah SAW, tidak satupun jawaban yang bisa diberikan dengan benar. Harapan rakyat Nusantara, khususnya warga Nahdliyin, untuk bisa mempercayai mereka-mereka sebagai keturunan Nabi, sirna dan pupus sudah hari ini. Ya, tahun 2023 ini memang benar-benar menjadi tahun kehancuran dan runtuhnya martabat klan Ba'alawi di tanah air bumi pertiwi Nusantara ini. Para habaib yang selama ini mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi sudah tidak lagi sanggup menunjukkan taringnya, sudah tidak lagi tegak berdirinya, sudah tidak lagi berbau harum mahkotanya. Apalagi para habib yang ada di bawah, mereka sudah malu keluar rumah. Robohnya dinding Ba'alawi setelah 1 abad di bumi pertiwi ini. Mereka tidak sanggup untuk membuktikan, tidak sanggup memberikan harapan kepada warga Nahdliyin khususnya untuk mempercayai mereka sebagai zuriat Nabi. Maka dari itu, sudahlah. Untuk itu, menurut saya sebaiknya klan Ba'alawi menyerah saja. Menyerah kepada rakyat Nusantara untuk tidak lagi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Untuk tidak lagi membawa-bawa Nabi dalam setiap gerakan dan aktivitasnya. Menjadilah warga negara bangsa Indonesia sewajarnya. Kita pun tidak akan mempersoalkan ras antum semua. Indonesia sangat terbuka dengan semboyan dan keagungan Bhinneka Tunggal Ika. Siapapun bisa hidup di atas tanah air Nusantara ini. Yang penting sopan, tahu etika, menghargai budaya yang kita miliki ini. Tetapi kalau tidak tahu sopan santun, tidak tahu gaung, kemagus kementus di sini jangan tanya. Anda akan ditelam alam Nusantara ini. Sudah habis waktunya. Tunggu sekian lama, sekian hari, sekian minggu, sekian bulan. Kalian semua tidak bisa dan tidak sanggup untuk membuktikan diri sebagai keturunan Rasulullah SAW. Mau dari sisi apa? Dari catatan nasab, Anda sedikit pun tidak bisa membantah temuan buku induk nasab pada abad keempat dan kelima, sebagaimana yang diutarakan oleh Kiai Maduddin Usman Bantan. Tidak ada. Tidak satu pun yang sanggup mematahkan riset ilmiah tersebut. Baik secara person, anggota Ba'alawi, oknum-oknum Habib maupun secara kelembagaan yang mereka punya, yakni Rabithah Alawiyah,
lembaga yang dibikin dan disahkan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1928 yang lalu. Kita juga sudah tidak bisa berharap lagi atas pembelaan klan Pahlawi ini dari Nakobah Sada Ashraf Internasional. Sampai hari ini pun kita belum menemukan jawaban dari Nakobah Sada Ashraf, baik yang di Irak maupun di Yaman, yang membenarkan, yang membela nasab klan Pahlawi ini sampai kepada Rasulullah SAW. Maka dari sisi ini pun kita sudah nggak punya harapan lagi. Kita tidak mungkin berharap dari sini. Sebenarnya ada secercah harapan, sedikit harapan kepada mereka untuk membuktikan jati dirinya sebagai dzurriyyat Nabi, yakni tes DNA. Tetapi saya dan kita tidak yakin, saya kira, bahwa mereka akan sanggup melakukan hal tersebut. Buktinya, sejak ini menggema sejak beberapa bulan yang lalu, sampai detik ini pun tidak ada muncul satu Habib pun, apalagi Robitohnya, lembaganya, yang mengumumkan akan melakukan tes DNA demi menjawab kemelut ini. Maka walaupun ada harapan kecil dari sini, tapi saya tidak yakin mereka akan sanggup melakukannya. Karena boleh jadi ketika itu dilakukan, justru akan menelanjangi siapa jati diri mereka sebenarnya. Harapan kita semua, apalagi warga Nahdliyin, untuk bisa menghormati dan memuliakan mereka sebagai dzurriyyat Nabi. Nampaknya sudah tidak ada lagi. Nampaknya sudah terkikis habis-habisnya. Dan mereka sendiri yang tidak memberikan harapan itu. Mereka sendiri yang telah memupus harapan warga Nahdliyin yang sesungguhnya sangat mencintai dzurriyyat Nabi. Selama ini warga Nahdliyin mencintai para habaib karena meyakini bahwa mereka adalah dzurriyyat Nabi sebagaimana keyakinan-keyakinan yang telah diwariskan oleh para pendahulunya. Namun sayangnya, bahwa keyakinan ini harus luntur atas fakta-fakta yang ada terkait dengan para habaib ini. Baik fakta catatan nasab dari buku induk nasab maupun fakta sejarahnya. Ya, fakta sejarahnya juga bermasalah di tanah air. 2023 telah membongkar sejarah yang selama ini dipendam dan disembunyikan tentang siapa leluhur dan seperti apakah sejarah mereka tiba di tanah air. Keyakinan yang selama ini beredar bahwa mereka adalah keturunan penerusnya Wali Songo untuk berdakwah di tanah Nusantara ini pupus dan hancur sudah. Ketika kita mengetahui bahwa mereka tidak lebih dari antek-antek penjajah Belanda. Sejarah mereka sangat fatal dan sangat menyakiti harga diri dan martabat kita sebagai bangsa Indonesia. Bagaimana kita tidak sakit? Di tengah para ulama Nusantara dan pengikutnya berjuang, berjihad melawan penjajah Belanda, mereka berkong kali kong dengan Belanda, membuat fatwa-fatwa yang sesat, yang menghalangi perjuangan jihad para ulama kita. Ulama-ulama kita dulu. Dan mengatakan bahwa perjuangan kita dinyatakan sebagai pemberontakan, bukan sebagai perang sabil, bukan sebagai perang jihad melawan penjajah. Ini adalah goresan dan fakta sejarah yang sangat luar biasa biadab terhadap Indonesia, terhadap Nusantara, dan terhadap tokoh-tokoh pahlawan nasional kita dan kita semua sebagai penerusnya. Sekali lagi yang terakhir, menyerahlah, minta maaflah kepada seluruh umat Islam di Indonesia atas pengakuan yang selama ini dibuat, atas klaim yang selama ini dibikin secara sepihak, atas tingkah laku, atas noda-noda yang mengotori warga dan bangsa Indonesia, baik secara ekonomi, sosial, maupun politik. Dengan permintaan maaf yang tulus ikhlas, kami insya Allah akan memaafkan semua itu.
Yang penting tidak mengulangi lagi dan tidak lagi mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi. Tidak lagi mengaku sebagai dzurriyyat Nabi. Jangan berulah, jangan bertingkah, dan jangan merespon. Jangan kalian merespon robohnya klan Balawi di tanah Nusantara ini dengan ancaman pengerahan massa, persekusi, dan lain sebagainya kepada para pejuang-pejuang di Nusantara ini. Percuma, jangan pernah lakukan itu. Kalau kalian mengancam ingin mengerahkan massa, memang berapa? Seberapa besar jumlah massa kalian? Seberapa banyak jumlah pengikut dan jamaah kalian dibanding putra-putra Nusantara dari Sabang sampai Merauke? Kalian tidak ubahnya segenggam air di atas lautan, di atas tanah Nusantara ini. Menempuh jalan itu, kalian tidak minta maaf, tapi justru mentang-mentang mengumbar kesombongan, mau main massa, main gerutuk, maka kalian akan menghadapi dan menemukan hal yang sulit dibayangkan. Kalian bisa jadi debu, kalian bisa menjadi air oleh kemarahan putra-putra Nusantara di Indonesia ini. Kami sangat ramah, kami sopan santun sebagaimana ajaran yang diberikan oleh para leluhur kita. Putra-putra Nusantara yang asli sangat menghargai perbedaan. Dan antum pun walaupun sudah bukan menjadi cucu Nabi, tetap akan kita anggap sebagai saudara, sebangsa dan setanah air, dengan catatan bahwa Anda bisa menghormati tata budaya, etika, sopan santun yang berlaku di tanah air ini, di atas tanah Nusantara. Tanah Nusantara yang telah dibangun, ditegakkan di atas ratusan ribu bahkan jutaan nyawa-nyawa pejuang, jiwa-jiwa pejuang ketika menghalau para musuh-musuh bangsa, baik penjajah Belanda, Jepang, maupun pengkhianat-pengkhianat yang mencoba ingin merusak dan merebut kemerdekaan di tanah air ini. Jangan coba-coba lakukan itu. Kalau Anda tidak ingin bernasib sama seperti mereka yang telah terusir dari tanah Nusantara ini.